心方能舍慧行道。幸运。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ya, ini adalah part terakhir atau ending dari season 2 Tonghua Chuxian Jet Dynasty. Sedih sekali sih emang sih. Tapi gimanakah akhir dari season 2 ini? Apakah si Xiaofan akhirnya mendapatkan cara untuk menyelamatkan Piao? Dan kalau semisal sudah ada info buat season 3-nya, tentu akan mimin update secepatnya ya guys ya. So langsung saja, nggak perlu basa-basi lagi, kita masuk ke intro nih. Perperangan yang masih berlanjut begitu sengit, Sui Qi terkejut bukan main ketika melihat Xiaofan yang melakukan semua ini. Ingat ya, dia salah paham guys. Ditambah Xiaofan kelihatan sekarang itu mode ngamuk, mode kesurupan iblis. Makin yakinlah si Sui Qi kalau ini semua memang perbuatannya Xiaofan. Matanya mulai memerah dan tubuhnya memancarkan aura yang begitu mengerikan. Sementara itu, Ahei sibuk bertarung melawan penyihir hebat. Dia menggunakan berbagai macam serangan untuk menyerang sang penyihir. Memang awal sang penyihir hebat bisa menahan semuanya dan membalikan serangan. Tapi karena Ahei terlalu kuat, alhasil ujung-ujungnya penyihir hebatlah yang dihajar habis-habisan guys. Wah, penyihir hebat kita kalah nih. Semoga aja nggak meninggal ya guys. Kalau meninggal, Xiaofan tidak mendapatkan cara untuk menyelamatkan Piao. Ahei sempat kaget ketika melihat banyak sekali orang asing yang datang di kota. Dia tidak menyangka orang-orang dari aliran kebenaran bakalan datang. Tapi di satu sisi dia senang guys. Akhirnya berhasil mendapatkan tongkat milik sang penyihir hebat yang sudah dia incar sedari dulu. Karena nggak mau diganggu, dia pun segera pergi menjauh dari kota. Kita beralih lagi ke dalam kota orang-orang dari aliran kebenaran yang terus berusaha menyelamatkan banyak orang sambil bertarung menghabisi orang-orang bertopeng. Tapi sang pemimpin klub bertopeng di satu sisi merasa curiga nih. Ini kenapa si Ahei mengambil harta itu dan tidak kunjung kembali. Menurutnya ini sudah kelamaan dan Ahei yang tidak kunjung muncul. Alhasil dia memerintahkan salah satu prajuritnya untuk pergi mengecek ke arah altar tempat si Ahei bertarung. Menyadari ada yang aneh, dia pun segera menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur terlebih dahulu mencari si Ahei. Alhasil itu membuat keadaan kota mulai menjadi aman guys. Soalnya kalau nggak ada Ahei, mereka tuh nggak bakal bisa menang. Yang ternyata si Ahei kabur masuk ke dalam hutan. Dia senang buka main, pada akhirnya mendapatkan tongkat yang bisa mengendalikan dunia. Tapi gak lama dari itu, Heimo pun muncul, meminta si Ahei untuk menepati janjinya, yaitu memberikan tongkat harta. Tentu Ahei gak terimalah, dia memberontak. Dia sama sekali gak takut kepada Heimo disertai naga di belakangnya. Apalagi sudah memiliki tongkat penyihir hebat ya kan. Mulai arogan dia guys, lupa diri. Ketika dia melancarkan serangan kepada Heimo menggunakan tongkat itu, duar. Ledakan besar terjadi tapi serangan itu gak berefek sama sekali kepada Heimo. Ahei kembali mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat, menyerangnya secara bertubi-tubi tapi sama saja, semuanya itu sia-sia saja. Heimo hanya memegang sebuah mutiara ungu, itu membuat Ahei langsung panik. Ketika mutiara ungu itu dihancurkan, membuat Ahei kesakitan dan terbakar oleh api ungu sampai jadi debu. Kalian mesti ingat ya guys, kekuatan Ahei itu berasal dari Heimo. Jadi kalau Heimo mau mengambil kekuatannya kembali, itu mudah sekali guys. Wah. Jadi di dalam mutiara ungu ada sebuah mantra yang disegel di tubuhnya Ahei. Mantra itu dihancurkan maka Ahei atau meninggoy.
Tongkat penyihir hebat akhirnya jatuh ke tangannya si Heimu. Tapi gak lama dari itu dia merasakan ada seseorang di dekatnya yang ternyata itu adalah Paman Shangquan. Mengejutkannya lagi, ternyata si Heimu dan Paman Shangquan ini saling mengenal satu sama lain. Heimu pun pergi dari sana dan mengatakan mereka berdua itu memiliki jalannya masing-masing. Lagi pula kalau dia ingin mencegahnya itu semua gak bisa dilakukan. Soalnya di belakang dia masih memiliki naga ditambah senjata tongkat suci. Di sisi lain, tepatnya di kota, Xiao Fan yang masih memancarkan aura merah menyeramkan, membuat para penduduk kota menjadi ketakutan. Li Xin tidak menyangka melihat Xiao Fan yang tiba-tiba menjadi jahat. Dia pun meminta bantuan Xue Qi untuk menyerang Xiao Fan dan tidak membiarkannya kabur. Dia juga memerintahkan seluruh pasukan untuk mengepungnya guys. Xiao Fan yang mendengar itu menjadi semakin murka, melesat maju menyerang Li Xin dan menghajarnya habis-habisan. Gak cuma itu, Paman Lu dan orang-orang dari lembah Fengxiang juga dihabisi. Orang-orang dari aliran kebenaran pun datang turun tangan untuk menenangkan Xiao Fan. Sumpah nih sis bertarungnya keren sekali guys. Zhang Shidi, 提心方能舍会行道。 Xue Qi juga menghampiri Xiao Fan, tapi dengan terpaksa dia harus berpikir kemungkinan inilah waktunya untuk dia membantai Xiao Fan guys. Alhasil dia memadatkan kekuatannya dan melancarkan serangan. Pada akhirnya terjadilah pertarungan yang super sengit di antara mereka berdua, sungguh epik. Mereka saling beradu pedang, saling menyerang satu sama lain, menggunakan tekniknya masing-masing dengan super sengit. Tapi kelihatan kekuatannya sempat setara guys. Sampai-sampai Xiao Fan hanya bisa menangkap pedangnya dan membentuk formasi pelindung supaya Xue Qi tidak bisa kabur. Xue Qi yang sangat kuat menghancurkan formasi itu dan keluar. Dan pertarungan pun berlanjut. Jujur ini pertarungan super epic ya guys, sangatlah seru. Mereka saling beradu tinju menciptakan ledakan-ledakan besar di atas langit. Beberapa kali memang Xiao Fan dihempaskan, tapi berkali-kali juga dia bangkit kembali dan melawan. Apalagi kekuatan yang berada di dalam tubuhnya itu semakin lama malah semakin kuat. Sambil bertarung masing-masing dari mereka mulai mengingat kenangan-kenangan mereka yang dulu yang pernah mereka lalui guys. Saling melindungi, saling membantu, saling bersama bertarung di medan perang. Tapi tampaknya dalam pertarungan itu mulai kelihatan siapakah yang bakal kalah nih. Kelihatan Xue Qi kewalahan dan menerima luka yang parah, tapi dia tetap tidak mau menyerah. Kali ini mengumpulkan seluruh kekuatannya ingin melancarkan serangan terkuatnya guys. Sama halnya dengan Xiao Fan, mengumpulkan semua kekuatan bersiap untuk adu kekuatan. Sehingga keduanya pun melancarkan serangannya satu sama lain, tapi sial ketika Xiao Fan ingin menyerang, tiba-tiba Li Xin muncul di belakangnya dan menusuk tepat di dadanya guys. Dan tuar, Xiao Fan berhasil terluka terkena serangan Xue Qi. Melihat kejadian itu, semua orang merasa tenang karena mengira Xiao Fan akan berakhir. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Xiao Fan masih sempat membentuk pelindung dan sekarang dia berusaha menahan serangannya Xue Qi. Dirinya sangat berusaha keras menahan serangan itu dan pada akhirnya tuar. Dia melesat ke atas langit ke arahnya Xue Qi, membuat Xue Qi sempat terkejut. Melihat Xiao Fan yang berada di hadapannya, dia tahu kalau itu adalah Xiao Fan yang dulu dia kenal. Alhasil dia pasrah guys.
Kalau harus meninggalkan sekarang, maka dia akan terima. Namun, ternyata Xiao Fan tidak menyerangnya, malah menyentuh bahunya Sui Qi dan hanya mengatakan, "Aku minta maaf." Wow. Setelah itu, dia pun terjatuh dari atas langit. Melihat ada kesempatan, orang-orang dari lembah Fengxiang melesat maju untuk menyerang Xiao Fan. Tapi dengan tepat waktu, Xiao Pai pun muncul dan menahan semuanya. Sui Qi berkonsentrasi memulihkan kekuatan. Xiao Pai kesal karena si Xiao Fan ini tuh nggak bisa jujur akan perasaannya sendiri. Maksudnya si Xiao Fan itu nggak mau menyatakan perasaannya kepada si Sui Qi guys. Karena tidak mau menyerang, Li Xin pun kembali melancarkan serangan. Semuanya dengan mudah ditahan oleh Xiao Pai dan dihempaskan. Semua murid dari lembah Fengxiang juga mencoba maju untuk menyerang, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi tentu Xiao Pai jauh lebih kuat ya guys. Mau gimana pun lembah Fengxiang melancarkan serangan, tidak ada satupun yang berefek. Semuanya malah ditahan dan dihempaskan kembali. Paman Lu aja mulai sadar kalau wanita ini merupakan rubah ekor 9 yang mereka tangkap dan mereka kurung. Tapi itu semua sudah terlambat. Xiao Fan sudah berada di tangannya dan dia berniat membawanya kabur. Li Xin menyuruh semua prajurit untuk menggabungkan kekuatan, sehingga pertarungan pun terus berlanjut. Xiao Pai menggunakan teknik ilusinya guys, membuat semua murid-murid lembah Fengxiang auto terdiam. Gak ada cara lain, Li Xin mencoba maju seorang diri. Tapi sama saja dia malah terkena efek ilusi dari si Xiao Pai. Malah sekarang si Li Xin menyerang orang-orang dari aliran kebenaran. Sui Qi sudah memulihkan diri mencoba melancarkan serangan telat, tapi sama saja tidak berguna. Dengan mudahnya Xiao Pai menahan serangan itu. Wah, ini si Xiao Pai paling kuat di sini nih. Tidak mau buang-buang banyak waktu, akhirnya Xiao Pai mulai masuk ke mode serius, menggunakan kekuatannya untuk menekan Li Xin dan yang lainnya, dan bergegas pergi dari sana. Orang-orang dari aliran kebenaran untungnya melindungi orang-orang dari lembah Fengxiang guys, kalau nggak mati mereka. Setelah itu kondisi di kota menjadi aman. Sui Qi menemui Li Xin dan bertanya, apakah dia sebelumnya menyerang Xiao Fan dengan pedang giok? Jelas Li Xin menjawab iya. Mendengar hal itu membuat ekspresi Sui Qi langsung berubah guys. Dia kelihatan sangat emosi dan pergi menjauh. Kenapa ya? Apakah pedang giok itu malah menjadi bantuan kepada Xiao Fan membuat dia semakin kuat? Atau malah itu membuat dia akan mati guys? Kita belum tahu. Bahkan si Li Xin sendiri bingung ini kenapa coba? Sambil berjalan mengelilingi kota, Sui Qi menduga kemungkinan walaupun dia datang dari awal, tetap dirinya gak bakal bisa melindungi desa ini. Dia merasa bersalah. Mari kita beralih ke sisinya hutan tempatnya Xiao Pai kabur. Tak lama dari itu, Xiao Fan pun terbangun dari pingsan. Bangun-bangun, dia penasaran akan keadaan sang penyihir hebat. Xiao Pai sendiri gak tahu apakah dia selamat ataukah tidak. Soalnya terakhir kali dia lihat, si penyihir hebat dikerumuni oleh para musuh. Tapi dia menasihati Xiao Fan guys, agar tetap istirahat dulu karena lukanya sangat parah. Cuman di sela-sela istirahat itu, Xiao Pai penasaran nih. Jikalau Xiao Fan disuruh memilih dari kedua wanita antara Piao dan Sui Qi, manakah yang lebih Xiao Fan cintai? Dan apakah Xiao Fan mencari si penyihir hebat untuk menyembuhkan Piao? Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu dari awal ya guys. Si Xiao Fan tuh sebenarnya suka yang mana gitu loh. Dari awal kita dibingungkan sama perasaannya Xiao Fan nih, nggak jelas dia. Tapi sayang guys, Xiao Fan tidak mau menjawab itu. Dia malah mengatakan tekadnya hanya memenuhi tujuannya, yaitu menyelamatkan Piao. Itulah tujuan utamanya. Karena dulu Piao menyelamatkan dirinya sampai mempertaruhkan nyawa. Susah ditebak ya. Singkat cerita, keesokan harinya tiba. Ternyata lembah Fengxiang, Sui Qi dan lainnya masih berada di kota Kelancin.
untuk membantu membereskan kota ini. Gak lama dari itu, Paman Shangquan muncul. Dia langsung menyuruh semua murid agar kembali ke lembah dulu. Tentu Paman Lu emosi guys, karena semalam Paman Shangquan ini menghilang entah kemana. Tapi sekarang dia muncul-muncul itu main ngatur, main memerintah semua orang. Jadi ketika orang-orang butuh dia malah hilang guys. Tapi muncul-muncul langsung main ngatur aja. Cuman kan si Paman Shangquan ini pangkatnya tinggi ya. Mau gak mau mereka cuma bisa nurut perintahnya nih. Paman Shangquan berterima kasih kepada Sui Qin yang lainnya dan mereka pun pamit pergi. Sementara Xiao Fan kembali ke kota untuk menemui penyihir hebat. Dia masih hidup untungnya guys, dan menunggu si Xiao Fan di dalam goa. Di sini sang penyihir berjanji akan mewujudkan apapun yang Xiao Fan inginkan, asalkan si Xiao Fan menepati satu janjinya, yaitu melindungi klannya dari apapun di masa depan. Alhasil Xiao Fan pun setuju akan hal tersebut. Wow. Di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, ternyata Ping Er sedang mengikuti seorang misterius. Hemo juga sudah mengaktifkan formasinya dan membangkitkan para monster buas yang sangat kuat. Alhasil satu langit pun berubah menjadi merah guys. Semua tetua dari berbagai macam sekte yang ada di benua itu bisa melihat ini pasti bencana nih. Di atas langit merah muncullah banyak sekali monster buas yang sangat kuat, sepertinya ada 4 nih. Dan terakhir, muncul satu orang misterius yang nampaknya sangat kuat guys. Wow, dari belakang tampangnya seperti Xiao Fan, tetapi tidak mungkin Xiao Fan ada 2 kan? Ini pasti bakal jadi saingannya Lord kita nih. Wah. Dan tamat untuk season 2 Cuxian Jet Dynasty. Berarti bisa dibilang masih jauh dari kata tamat ini Tonghua ya guys, karena baru muncul musuh baru lagi. Dan Xiao Fan belum menyembuhkan Piao kan? So kalau semisal nanti ada update buat season 3-nya, akan mimin update secepatnya. Dan tentu cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Mimin ganti Tonghua Cuxian dengan Tonghua terbaru yaitu Sword of Coming alias Jianlai yang update di hari Rabu atau hari Kamis. Tetapi satu hal yang pasti lagi di Kobe Movie ya guys. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.